Nih, di sini ada, saya dulukan ya, ini semuanya nyambung. Ada cerita yang luar biasa dari bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kan punya kemampuan mukjizat menghidupkan orang mati. Nah, suatu ketika beliau nih saya di sana nanti kita bahas lagi. Nabi Isa ingin menunjukkan ke mukjizatnya, kemudian menghidupkan orang mati. Dia mendatangi kuburan, ya, kemudian dia berdiri di depan kuburan itu, ya, kemudian mengatakan, "Kum biiznillah." Bangunlah hai penghuni kubur. Penghuni kubur itu bangun dari dalam kubur, keluar. Kata Nabi dengan mujizat biiznillah. Kemudian kata Nabi Isa, "Kunta kasirul junub." Engkau tuh dosanya banyak. Wal khotoya makan amaluka. Apa dosamu dulu waktu masih hidup? Kok dosamu banyak kata Allah? Apa kata dia? Wallahi ya ruhullah. Demi Allah wahai ruh Allah. Nabi Isa bilangnya ruhullah. Ma kunta illa hatoban. Aku hanya seorang tukang kayu. Ahmilul hator. Aku suka bawa kayu. Ala roksi di atas kepalaku. Akilu halalan, aku makan yang halal. Wa tasaddaq, aku juga suka sedekah. Jadi dia jawab, aku ini tukang kayu, suka menerima pesanan kayu bakar, aku bawa di kepalaku. Aku juga makan yang halal dari hasil kerjaku, bawa kayu bakar diantar ke orang lain yang mesen gitu. Aku juga suka sedekah ya ruh Allah. Faqala Isa, ya subhanallah, hatoban yahmilul hatob ala rosi, yakulu halalan wa tasaddaq. Kok aneh sana? Kamu tukang kayu, kerjaanmu bawa kayu bakar, kamu suka makan yang halal, kamu suka sedekah, kenapa dosamu banyak? Itu. Kemudian wahuwa qaimun fil. Kemudian ngomong dia. Satu yang dicela oleh Allah dalam hisabku ya Nabi Allah Isa. Jadi aku satu hari mendapat pesanan kayu bakar, ku angkat di kepalaku, ku bawa, tapi di perjalanan aku ambil sedikit, cek, dipakai nyehil, bu, pakai nyehil, seetik out, patakhallal tubihi, aku nyela gigi, nyehil bahasa urang mah, wa alqaitu fi ghairi ma, ku lempar sahayang di mana we, di alungkeun henteu tempelkeun di dieu dina kayuna tapi dibuang. Jadi celak merenya nyandak salah. Pikoy makanya imtihanan minta. Kata Allah, itulah dosamu. Mengambil secuil kayu bakar untuk nyehil yang membuat dosamu dihitung banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha urang mun hiji roti, mun dua roti, kumaha mun samilia, satriliu. Masya Allah. Sampai gitu hitungan hisab ya makanya misqala habbat min khardalin ya, sedikit pun akan dihitung oleh Allah karena eta dosa nata si khatib itu, si tukang kayu ini. Artinya halal haram jadi prioritas di antara hisab itu. Makanya jaga makanan halal dan haram, jangan asal menang duit. Orang merekayasa maaf data segala macam. Nauzubillah subhanahu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita ya dari hal-hal tersebut. Itu hanya segitu, kecil, tak bernilai mungkin ya, tak bernilai. Masya Allah. Imam Tirmidzi meriwayatkan kembali hadis dari Al Hasan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'arradun nasu yaumal qiyamati salasa aradatin. Manusia akan 3 kali dihadapkan di hadapan Allah, 3 kali dihadapkan. Fa amma aradatani fajidalun wa ma'azirun fa inda dzalika tatirus suhu. Ada 3, yang keduanya jadi dihadapkan di hadapan Allah 3 kali. 2 kalinya 1 jidal. Dia akan mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi. Man husiba yaumal qiyamati udziba. Siapa yang mendebat Allah, dia akan disiksa. Artinya dia tidak selamat dari hisab. Yang kedua ma'azir.
dia uzur. Uzur itu mencari alasan. Jadi nu kahiji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendebat Allah, menghujat Allah Subhanahu wa taala, seperti iblis pekerjaannya kan itu, menghujat Allah. Suruh nyembah malaikat, malah suruh nyembah Nabi Adam, malah berargumentasi segala macam. Yang kedua ma'azir, uzur. Jadi menyampaikan uzur, alasan. Kenapa tidak sholat? Alasan. Kenapa tidak ini? Alasan. Gusti, boro-boro sholat, dengan duit gesek. Contohnya, makanya kan ada kisah riwayat yang Nabi itu jadi contoh. Nabi Ayub, geringan, sakit-sakitan sampai parah. Itulah ulama, sampai kulitnya berjatuhan. Kulitnya berjatuhan. Maka diasingkan oleh istrinya dari masyarakat karena merasa tidak nyaman. Yang hadis doib dalam Tanbihul Lughat, dalam Riyadhus Shalihin, sampai ulatnya nempel di sini ulatnya. Sampai ulat di mana-mana, hadis doib itu, hadis nempel. Kecuali hatinya saja yang tidak dimakan sama lisannya. Hati untuk mengingat Allah, lisan untuk berzikir. Hanya dua daging itu yang dilewatkan oleh ulat, yang lainnya dimakan ulat habis. Hadis doibnya begitu. Tapi hadis yang sahihnya ini aja, kulitnya berjatuhan. Ledeh karena saking penyakit kulit yang parah sekali gitu. Tapi tetap ibadah sama Allah gitu. Gusti abdi mah beungharka cida atuh hidup teh urusan harta saking sibukna teh sempat salat-salat acan ngaji kita sempat Gusti. Nabi Sulaiman jadi hujahnya. Nabi Sulaiman kekayaannya melintas makhluk, bukan hanya melintas manusia, ya jin, binatang dia kuasai. Dia tetap ibadah sama Allah gitu. Semua nabi jadi hujah Allah kepada hamba yang menghujat Allah. Kenapa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat dihisab? Kenapa dia menawarkan ma'azir, uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak diterima sama Allah. Fa inda dzalika takirusuhu bil aidi fa akhidun bi yaminihi wa akhidun bisyimali. Saat itulah baru berterbanganlah suhu catatan amal kita. Itu dipegang sama tangan kita. Ada yang dengan tangan kanan, fa akhidun bi yamini wa akhidun bisyimali. Ini luar biasa. Masya Allah. Kemudian hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah qala yu'arradun nasu yaumal qiyamati salasa awradatin fa amma aradatani fajidalun wa amma salisatu fatatayyirul kutub yaminan wa shimala. Nu pertama mendebat Allah, nu kadua nawarkeun alasan di hadapan Allah, nu katiluna diberikanlah catatan amal, diterbangkanlah. Sebuah riwayat menjelaskan dikumpulkan catatan amal kita di bawah arasy Allah. Kemudian Allah izinkan angin untuk meniup Ta'irah itu dan berterbanganlah catatan amal itu menuju pemiliknya masing-masing dan tidak akan tertukar walaupun sama nama kita dan nama orang tua kita. Nanti kita akan bahas sebelum setelah. Dia akan tertukar mal. Ini usaha, ini mau mana? Mana iya? Udah masa bagus kabeh. Iba kan banget kabeh rapotan misalkan. Asal orang harejo nggak akan tertukar. Langsung sak gitu. Masya Allah. Inna nasa yuraduna salasa aradatin yaumal qiyamah fa amma aradatani fajidalun wa ma'azirun wa amal aradah as-salisa fatatayyirus suhu fal jidalu li ahlil ahwa. Yang mendebat saat hisab itu adalah ahli hawa nafsu yang di dunianya melanjut nafsu. Itu dia akan mendebat Allah. Al-ahwa, ahlul ahwa. Masya Allah. Nafsu itu kan banyak macamnya. Nafsu jabatan, nafsu harta, benda, kekuasaan. Nafsu terhadap banyak perempuan, ya, terhadap wanita, itu orang kaya, loba duitna, kan kawin. Harus dicek.
Itu nikahnya karena apa? Benar-benar ada tujuan syar'i apa melajur hawa nafsu? Menolong. Kan kita menolong, benar. Li ahli ahwa yujadiluna li annahum la ya'rifuna rabbahum. Dia tidak mengenal Allah. Dia menjidal Allah, yujadiluna li annahum la ya'rifuna rabbahum. Dia tak kenal. Kenapa dia menjidal Allah? Fayazunnuna annahum idza jadaluhu najau. Dia berpikir kalau mampu mendebat Allah, Allah kalah debat bakal selamat gitu. Jadi dia berpikir dengan mendebat Allah dia akan selamat. Wa qamat yab'asuhum ilan nar. Wa qamat hujjatuhum, dan akan diterima hujjahnya. Wal ma'adzir lillah, uzur mah milik Allah. Allah yang tahu uzur. Yaqtadirul karim ila Adam. Jadi Allah memberikan uzur itu kepada hambanya, seperti kepada Nabi Adam. Wa ila anbiya'ihi, kepada para nabinya. Wa yuqimu hujjatahu indahum alal a'da. Hujjah itu untuk kita melawan musuh. Uzur itu untuk kita menyampaikan dalil kepada musuh saat diperlukan. Summa yab'asuhum ilan nar. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Fa innahu yajibu ayakuna uzruhu inda anbiya'i wa awliya'i dhahiran hatta la ta'udhu ya. Wakila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahada ahabu ilahil mad'u minallah. Tidak ada yang mencintai pujian kecuali Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mencintai uzur kecuali Allah. Makanya syariat itu banyak uzurnya. Coba kalau umur dan haji nggak ada uzur mampu gitu. Orang kudu ke haji kabeh maksakeun. Ayo kumaha ngorandang gitu kalau maju. Pokoknya kudu ke haji, dia ada uzur batasan mampu nggak ada. Sakit ada uzurnya. Kalau sakit boleh tidak sambil berdiri, ya kan? Sholli qa'iman wa ilam yastati faqa'idan wa ayam yastati fa'ala janbin. Salatlah berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu duduk berbaringlah. Bagaimana Allah itu sangat cinta uzur. Orang berperjalanan 85 km boleh salat qashar, boleh salat jamaah, boleh. Uzur itu Allah cinta uzur. Puasa boleh batal kalau sakit, nanti ganti di hari lain. Itu Allah sangat suka uzur. Itu Allah sangat suka. Tapi bukan pada saat hisab nanti. Hisab nanti mah sudah nggak ada uzur. Adanya syafaat. Kita dapat nggak syafaat? Itu yang menjadi penekanan. La ahada ahabu ilahil uzur minallah. Wal urdatu as-salisatu lil mu'minin wa huwal aradul akbar. Yakhlu bihim fayu'atibuhum fitil kal khalwat mimman yuridu ayu'atibahum hatta yazuqu wabalal haya wa yarfudu arqan baina yadahi wa yufidul arab minhum ala aqdamihim min sidatil haya. Arad itu untuk orang yang beriman. Arad untuk orang beriman diserahkan sama Allah. Akan dipanggil satu-satu oleh Allah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhlu bihim, Allah berduaan dengan dia. Allah berduaan dengan orang yang beriman. Wa yu'atibuhum fitil kal khalwah. Allah mencela, kenapa kamu dulu duhaan 2 rakaat padahal bisa 4 rakaat gitu. Dan orang beriman orang yang saleh dicela Allah karena apa? Kurang amal salehnya saja. Gitu. Dicela sama Allah. Mayuridu ayu'atibahum hatta sehingga bercucuran keringatnya. Wa yarfudu arqan baina yadayhi sampai ngocor ana tanganna, wa yufidul araq minhum ala aqdamihim sampai muncul ke bawah dampal sampeanana. Bil ayman wasyimal kanan kiri. Saking erakna min syidatil haya. Tetapi setelah Allah permalukan, dicela sama Allah karena amalnya mungkin kurang optimal, sumayaghfiru lahum wa yarda anhum. Kemudian diampuni ku Allah dan diridhoi ku Allah. Dicarikan heula. Nah, dicela heula ku Allah, carikan digerendeng itu orang mah ya, digerendeng. Lalu diampuni dan yarda anhum, dia ridho. Allah ridho sama kita. Gitu.
Itu orang yang al-mu'min. Masya Allah. Nah ini tadi al-kutub kulluha tahtal arash. Semua kitab catatan amal kita di bawah aras. Fa idza kana yaumul mauqif, saat datang tiba waktu menunggu, ba'asallahu rihan, Allah ngutus angin. Fatatayyaraha bil aiman wasyimal awal khatin fiha. Jadi ada yang tangan kanan, tangan kiri. Ayat tulisan di depan teh, kaperna teh, buku teh, ayat catatan. Apa tulisannya? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-Isra ayat 14. Itu yang akan tercatat di muka depan buku catatan amal kita di sini. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, cukuplah bagi dirimu kamu menjadi penghisab dirimu sendiri. Itu. Bacaannya itu. Baca kitab catatan amalmu, cukuplah hari ini kamu menjadi penghisab bagi amalmu sendiri. Kan orang mau catatan amal orang. Catat. Wah salasa hareupeun masih anu. Ngomongkeun anu misalkan. Aya catatan amalna. Dapat sendalan. Eta tanda tangan Bang Emok tapi rembok. Aya catatan amal. Urang menghisab, kita sendiri yang menghisabnya. Kan kita baca amal kita sendiri, rapor kita baca. Semua ada. Enggak ada yang terlewat kata Allah dalam Al-Qur'an. Enggak ada yang terasa kecil. Iya kong kali kong naudzubillah. Yo kong kali kong ya urang yo. Bagi-bagi untung segala macam. Menang hasil nipu misalkan. Naudzubillah. Ada semua di sini. Masya Allah. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Abu Dawud menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, banyak hadis Aisyah ini karena beliau intensif sekali. Jadi beliau itu perasaannya sangat sensitif tentang beberapa hadis kaitan dengan ini. Qalat Aisyah, dzukiratin nar, diceritakan oleh Rasul tentang neraka. Kata beliau, "Fabakai itu aku menangis." Faqala Rasulullah SAW, Rasul bertanya kepadaku, "Mayubkiki, mayubkiki." Apa yang membuatmu menangis Aisyah? Faqultu, Aisyah menjawab, "Dzakartun nar wa fabakaitu." Aku ingat neraka ya Rasul, makanya aku menangis. Fahal tudzakiruna ahlikum yaumal qiyamah. Apakah engkau ya Rasul dan laki-laki yang lain akan ingat kami keluargamu saat itu? Aisyah khawatir, apakah para suami ingat sama istri dan anak-anaknya? Enggak kali itu. Saat cerita tentang neraka. Faqala, maka menjawab Rasul, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Di 3 tempat di padang mahsyar dengan dalam rangkaian tahapan kejadian, orang tidak akan ingat siapapun. Di 3 tempat enggak akan ingat. Salaki mau ingat apa majikan. Maaf ya Mi, mau tak ingat. Maaf ya Mi. Masing-masing. 1, indal mizan, saat di mizan, saat ditimbang amal kita masing-masing. Hatta ya'lama ayyukhaffafu mizanuhu aw yusqaw. Apakah timbangannya diberatkan, apakah diringankan kebaikannya. Sampai tahu baru ingat. Istriku bagaimana ya nasibnya? Aku sudah alhamdulillah nih aman. Dalam proses enggak ingat. Yang kedua, wa inda tatayris suhu, saat berterbangannya catatan amal menuju pemiliknya masing-masing. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu fi yaminihi aw fi shimalihi aw min wara zuhri. Enggak ingat tuh. Saat berterbangan ingat rasa tek tek tuh. Nukatilu wa indas sirat, saat menyeberang jembatan siratal mustaqim. Ida wado'a baina zuhri jahannam hatta yujawza. Apakah cebur ke neraka jahanam, apa selamat melewatinya? Karena gambarannya sebuah yang hadis menceritakan, kalau ini adalah stan sirat, ini surga, ini jahanam. Jadi apinya menyala-nyala ke atas. Kita nyebrang di sini sampai. Orang ketika mulai setah, dia nggak ingat siapa-siapa, nggak ingat. Pokoknya ingat dirinya aja. Ya Allah, aku selamat, ingin selamat, gitu. Nyebrang dia.
Sampai yujawij, sampai lewat, barulah dia ingat. Makanya kan setelah itu, lalu bertanya sama Allah, ya Allah, aku bisa bertemu istriku. Oh, istrimu ada seorang anak tuh di dalam hadis. Lewat sini, hadisnya sahih, lewat sini. Anak ini lewat sirat masuk surga. Itu kata Allah, udkhulul jannah, masuk surga. Ngumul. Lan nadkhulul jannah, aku enggak akan masuk surga. Kenapa? Aku ingin masuk surga dengan kedua orang tuaku. Orang tuamu masih lama hisabnya. Amalnya beda dengan kamu. Kamu duluan, kata Allah dalam hadis. Kamu duluan. Aku enggak. Takhodam. Enggak mau anak itu. Aku enggak mau ya Allah. Aku enggak mau masuk surga. Aku nunggu orang tuaku dulu. Kecuali engkau ampuni orang tuaku dan bersamakan denganku masuk surga. Maka dicomot tuh itu dua orang tuanya tuh. Tiulah tuh comot tuh Allah. Bahasa nama. Langsung dihadirkan di sini, dipercepat hisab mizannya, dihadirkan di depan anaknya, baru anak itu masuk surga. Itu ciri apa? Salah satu manfaat berkah punya anak soleh. Itu. Seperti yang saya jelaskan kemarin di pekan sebelumnya. Itu, masya Allah. Makanya kalau punya anak soleh itu kita ada harapan dengan amal kita yang segini ini, syafaatnya dari mana aja. Gitu. Ya Allah. Sampai gitu, masya Allah. Nah, itu pembagian catatan amal. Ini masih ada beberapa hadis yang menceritakan sama ya tentang itu. Jadi 3 tempat tidak ingat. Kita lewat baru selesai. Terakhir ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Zaid bin Sabit radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, hadis sahih juga ini, awalu man yu'ta kitabuhu bi yaminihi min hadhil ummat Umar bin Khattab. Manusia pertama selain Rasul dan para nabi adalah yang pertama kali diberikan catatan amal dengan tangan kanan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika sahabat mendengar ini, sahabat bertanya, ya, walahu syi'aun kasyi'ai syams, dia cahaya yang bersinar seperti matahari. Umar itu sambil memegang catatan amal di tangan kanan, bersinar sekali. Nanya sahabat, aina yakunu Abu Bakar ya Rasulullah? Di mana Abu Bakar ya Rasulullah? Kenapa sahabat bertanya? Karena sahabat sudah komitmen, sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasul. Kenapa? Ini Umar yang mencatatkan amal pertama tangan kanan, bukan Abu Bakar. Apa jawab Rasul? Qala hayhata zafatul malaika ilal jannah. Abu Bakar sudah jauh mendahului, sudah ada di surga. Masya Allah. Ini hadis menunjukkan benar Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat terbaik setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar Siddiq. Sahabat nanya, ya, masya Allah, ini riwayat sahih ini kepada kita bisa melihat gambaran orang-orang yang dulu pernah ada, yang sekarang kita, gambaran umum kita akan seperti apa nanti di padang mahsyar. Itu menjadi agenda. Saya sering menasihati diri sendiri, agendakan rencana-rencana duniamu, tapi jangan lupa agendakan rencana-rencana akhiratmu. Jadi jangan hanya mengagendakan dunia. Dulu saya tersesat sama uminya. Ketika awal-awal kita berumah tangga, terus mencari bisnis yang bisa membuat kita senang dan bahagia secara finansial. Bekal itu. Bisnis membesarkan harta dan semuanya. Dengan kendali yang lepas gitu, walaupun dalam kondisi bersamaan kita masih tetap merasa menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat wajib, kita jaga sholat duha, sholat tahajud kita, baca tilawah Quran kita, tapi kendali tentang dunia kita lepas, loss banget, istighfar ke Allah. Saya baru ini menemukan hadis Nabi sahih. Masya Allah, kita disindir oleh Allah. Inna allaha yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci
sama orang yang pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Makanya kemarin saya ngasih pembinaan di SMP Uminya ngajar. Saya tanya ke anak-anak, apakah kalau ranking 1 itu sukses? Sukses. Ranking 2? Enggak. Ranking 40 dari 40 siswa? Enggak. Karena ukurannya dunia. Nggak usah ini khawatir. Ada nggak di satu kelas semuanya ranking 1? Nggak ada. Ya nggak ada. Jarang. Ada nggak? Belum pernah menemukan kelas, satu kelas 40 orang semuanya ranking 1. Dari hiji ke 40, ranking hiji KB. Nggak ada. Maka jangan sedih. Kalian yang ranking 40 sudah berjuang, memang tidak bisa menyaingi temanmu, tetap ranking 40, juru kunci kalian, tetap sukses kalian. Kalau saat bersamaan kalian rajin sholat duha, coba belajar sholat tahajud, tilawah Quran rutin, berbakti kepada orang tua, hormat sama guru, sukses kalian. Kalian yang ranking 1, pada waktu bersamaan kalian tidak pernah sholat duha, nggak pernah sholat tahajud, kurang berbakti, suka sombong sama temannya, akhlak kurang baik, gak sukses. Asik ya, ada yang aku sukses dong Bu, 40. Sukses selama kamu sholat 5 waktu, kamu belajar tambah amalan sunnah, kamu sukses. Tapi siapa nggak sukses? Tuh Sayyidina Ali tuh miskin, nggak punya yang dibanggakan di dunia, habis semuanya. Tapi sukses. Siapa yang berani mencap Sayyidina Ali nggak sukses? Sukses. Sukses itu adalah tergantung kita, bagaimana persepsi kita tentang sukses. Gitu. Yang penting sukses akhirat dulu, dunia mengikuti semampunya aja. Makanya capailah kesuksesan akhirat setinggi-tingginya, raihlah kesuksesan dunia semampunya saja. Ulah sampai nyalonkan jadi gubernur, teka pilih jadi stres. Kata dunia. Itu ya, itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas waktunya jam 9, alhamdulillahirabbil alamin. Masih belum selesai, masih panjang perjalanan padang mahsyar untuk pembagian catatan amal dan hisab serta mizan. Kita akan bahas di pekan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru dari saya pribadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.